Ada sebuah misteri ilahi yang terkadang mengganggu pikiran kita. Jika Tuhan memberi makan burung-burung di langit, ikan-ikan di laut, bahkan makhluk yang tak berdaya sekalipun, lalu mengapa justru orang yang percaya dan setia kepadanya dibiarkannya kelaparan? Ada kesalahan pemikiran yang fatal, yang bahkan dilakukan oleh umat Kristiani yang paling taat sekalipun, ketika berbicara tentang penyelenggaraan dan penggenapan janji Tuhan. Tahukah Anda bahwa 81% umat Kristiani berdoa memohon berkat Tuhan, tapi hanya 23% yang meyakini bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi berkat itu sendiri? Thomas sedang berjalan ke hutan menikmati ciptaan Tuhan ketika ia melihat suatu hal yang tidak biasa. Seekor rubah lumpuh terbaring tak berdaya di bawah pohon. Penasaran bagaimana mungkin makhluk ini bisa bertahan hidup, ia mengamati dari kejauhan. Betapa takjubnya dia ketika seekor singa yang gagah muncul, membawa hasil buruannya di mulutnya. Setelah singa itu makan sampai kenyang, ia meninggalkan sisanya untuk si rubah. Luar biasa, pikir Thomas. Keesokan harinya Thomas kembali ke tempat yang sama dan mengamati. Dan mukjizat yang sama terjadi lagi, singa itu muncul lagi, berbagi hasil buruannya dengan rubah yang cacat dan lumpuh itu. Hari demi hari, tindakan mulia dan pemeliharaan ini terus berlanjut. Hati Thomas dipenuhi kekaguman akan kebaikan dan rencana Tuhan yang begitu detail. Jika Tuhan memelihara seekor rubah yang lumpuh dengan begitu setia, pikirnya, tentunya Dia akan memelihara aku juga, anaknya yang selalu setia padanya, dengan lebih berlimpah. Yakin akan hal ini, Thomas pun berhenti dari pekerjaannya dan mencari sudut yang tenang di lingkungan desanya. Di sanalah ia duduk, hari demi hari, menunggu pemeliharaan dan penggenapan janji Tuhan muncul. Berminggu-minggu berlalu, pakaiannya mulai compang-camping dan perutnya kosong. Hampir mati kelaparan, Thomas berseru, "Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau memberi makan seekor rubah, tapi membiarkan hamba-Mu ini kelaparan?" Malam itu, saat ia terbaring menggigil, ia mendengar suara Tuhan yang lembut. "Anakku yang kukasihi, engkau telah salah memahami pengajaranku. Aku memberimu kekuatan, kemampuan, dan kesempatan, tetapi engkau lebih memilih untuk meniru si penerima daripada si pemberi. Lihatlah singa itu, aku bekerja melalui dia untuk memberi makan makhluk yang lain. Engkau tidak dipanggil untuk menjadi rubah yang menunggu pemeliharaanku. Engkau dipanggil untuk menjadi singa yang membawa berkat bagi orang lain." Matius 25, ayat 35-36. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian." Perumpamaan ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang penyelenggaraan Tuhan dan peran kita dalam kerajaan-Nya. Meski Tuhan adalah pemelihara kita, Dia sering bekerja melalui tangan manusia, tangan kita, untuk mencapai tujuannya. Thomas tidak menangkap poin pentingnya karena terfokus pada rubah sang penerima, bukan pada singa sang pemberi. Saat kita melihat kebutuhan sesama di sekitar kita tidak hanya dipanggil untuk berdoa agar Tuhan campur tangan atas masalah mereka, kitalah campur tangannya. Iman yang sejati bersifat aktif, bukan pasif. Ini bukan tentang menunggu mukjizat, tapi tentang menjadi mukjizat itu sendiri bagi sesama kita. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Itulah peran sejati kita dalam kerajaan Tuhan.